Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, gimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Baik, saya menyapa juga untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengikuti kebaktian Gereja JKI Gideon Karismatik yang saat ini lagi di rumah. Shalom semuanya. Harapan kami semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan hari ini kita akan beribadah bersama, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan mari saya mau mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali kebaktian kita hari ini di dalam perkenanan Tuhan Yesus dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena ini adalah waktu, ini adalah harinya Tuhan. Kami menikmati hari Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Bahkan kami masih diberikan karunia untuk bisa menikmati nafas hidup yang baru. Kami percaya penyertaan-Mu juga senantiasa kami menikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat ini adalah waktu di mana kami diberikan juga kesempatan untuk melayani Tuhan. Di mana para imam-imam untuk melayani Tuhan di tempat ini, Engkau persiapkan setiap hati, baik yang ada di mimbar maupun yang ada melayani dengan tidak terlihat. Kami percaya berkat Tuhan yang sama juga dialami oleh setiap yang menikmati pelayanan hari ini. Kami juga berdoa, biarlah senantiasa kasih Tuhan melimpahi setiap kami ketika kami menikmati kebaktian hari ini. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kebaktian ini biarlah jadi dialaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, haleluya, amin. Dalam hadirat Tuhan, percayalah ketika kita memberikan waktu kita untuk beribadah, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siap masuk dalam hadiratnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini kami katakan penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari angkat pujian ini katakan.
Ku datang sujud di hadapanmu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Ku datang sujud di hadapanmu,
Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami katakan Engkau sangat baik, teramat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih kami memiliki Engkau, dan saatnya kami siap memuji Engkau, karena hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya, amin. Apa kabar Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita berkumpul karena Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Berkumpul di sini mengagungkan nama Yesus. Berkumpul di sini meninggikan nama-Nya. Berkumpul di sini memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini memuji nama Yesus. Oleh kuasa nama Dia, oleh kuasa nama Dia, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa nama Yesus, terpujilah. Berkumpul di sini memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini memuji nama Yesus. Memuji nama Yesus. Memuji nama Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya, semua bertepuk tangan di atas kepala. 2, 3, 4.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti kita akan berdoa sebelum kita berikan persembahan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi karena itu sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita arahkan tangan kita kepada sekolah minggu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam iman kepercayaan mereka, sehingga guru-guru yang menyampaikan firman-Mu kepada mereka ya Tuhan, tertanam dalam hati mereka suatu kelak nanti ketika mereka besar atau dewasa. Beriman itulah yang akan mereka percaya Tuhan. Kami percayakan kuasa Tuhan, bahkan berkati guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan siapkan hati kita dengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Untuk selalu menolong hidup.
Oleh anugerah kami hidup dalam mujizat hari demi hari. Oleh anugerah kami menikmati pemeliharaan Bapa dalam hidup kami. Oleh anugerah semuanya disediakan bagi setiap orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah penyedia. Oleh karena itu, biarlah kami belajar untuk hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kami lihat. Seperti firman-Mu berkata, we live by faith, not by sight. Maka dengan iman yang bekerja di dalam dunia roh, maka di dalam dunia roh itulah kami menerima apa yang Tuhan sediakan sehingga menjadi nyata dalam hidup kami. Berfirman hari ini buat semua jemaat JKI Gideon Karismatik dan semua tubuh Kristus, orang-orang percaya dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini secara virtual, berkati semua. Berfirmanlah, kami siap untuk menerima yang terbaik dari Bapa dalam hidup kami. Kami percaya kami ada di waktunya Tuhan. Kami percaya kami ada dalam rancangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shavuot, selamat hari Minggu. Hari pertama Tuhan selalu sediakan blessing buat yang datang dan menyembah Tuhan. God bless them. Tuhan memberkati mereka. Kejadian 1 ayat 28 dimulai dengan Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman dan seterusnya. Ada 5 covenant. Ada 5 perjanjian dalam perjanjian lama atau di dalam Tanak. Perjanjian tertua adalah perjanjian Adam. Dan yang pertama, Tuhan mengikatkan dirinya dengan Adam adalah perjanjian blessing. Itu luar biasa. Perjanjian blessing. Brit berakah. Brit berakah. Perjanjian blessing. Jangan berpikir bahwa karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan membatalkan perjanjiannya. Tidak. Karena dalam Kejadian 1 ayat 28 itu dimulai dengan Tuhan memberkati mereka, dan isi dari covenant Tuhan adalah beranak cucu dan penuhilah bumi. Apakah itu terjadi? Terjadi. Terjadi. Saya tidak tahu apakah jemaat JKI Gideon Karismatik di sini ada yang mirip Adam. Ya, kemungkinan ya. Ya. Jadi
Tidak dibatalkan covenant Tuhan itu. Tidak. Dan kita harus tahu bahwa perjanjian Tuhan yang pertama dimulai dalam sejarah kitab suci adalah perjanjian Tuhan dengan Adam. Dan perjanjian itu adalah brit berakah, perjanjian blessing. Ini luar biasa ya. Tadi malam saya memberkati kedua mempelai, Dr. Joses dan Dr. Anne di Jakarta Selatan. Saya katakan bahwa manusia itu mengalami 3 peristiwa besar dalam hidupnya. Peristiwa pertama adalah kelahiran. Kelahiran. Ya. Apakah saya benar atau tidak? Kalau salah minta maaf. 57 tahun yang lalu lahir seorang anak laki-laki suku Jawa. Kulitnya tidak terlalu putih tapi juga tidak terlalu hitam. Dan anak itu besar jadi tukang kayu. Dan sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo. Jadi ibu yang melahirkan itu kan tidak tahu anak itu jadi apa. Jadi kelahiran itu peristiwa besar. Peristiwa besar. Saya 7 bersaudara, laki-laki semua. Jadi setiap anak itu berdampak luar biasa. Ini baru 1. Belum yang 6 adik-adik saya. Jadi peristiwa kelahiran itu adalah dimulainya semua rancangan Tuhan yang besar itu. Karena Mazmur 139 itu menjelaskan bahwa sebelum kita lahir, semua tentang kita sudah ditulis dalam kitab Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan itu terjadinya dalam family, dalam keluarga. Maka bulan-bulan ini JKI Gedeon Karismatik fokus on family, itu luar biasa. Kalau kita melakukan studi Abraham dan studi untuk seorang pengusaha, kasusnya sepertinya mirip. Tapi kalau Abraham kawin dengan pembantunya, asistennya, bukan babysitter ya, atas ide istri sahnya. Jadi Sarah yang merekomendasi. Itu Hagar perempuan Mesir. Hampiri dia, itu bahasanya sopan. Supaya kau punya keturunan. Tetapi yang lagi viral bukan begitu. Si bos talak dulu istrinya. Dan akhirnya teng, babysitter jadi nyonya. Hanya terjadi di Indonesia. Kalau terjadi di negara lain itu karena niru kita. Saya sering mengatakan begini ya. Ada banyak keluarga yang sudah babak belur, lalu dijadikan pelajaran. Itu setengah benar itu. Jadi kalau ada suami istri konflik terus, babak belur,
Lalu iya kita belajar dari kegagalan kita. Separuh benar. Mestinya kita tidak perlu jadi korban baru belajar. Karena ada banyak korban yang kita lihat di sekeliling kita. Ada banyak pernikahan yang hancur di sekeliling kita dan kita melihat dampaknya itu luar biasa seumur hidup. Jadi orang yang gagal dalam pernikahan itu dampaknya seumur hidup. Selama-lamanya, selama dia hidup itu berdampak. Saya tidak bicara kutuk ya, saya bicara dampak sosial. Tidak akan pernah hilang, apapun. Nah dari situ kan jadi kita belajar kan. Lebih baik kita belajar dari kegagalan. Kalau orang bisnis dia gagal, kita kan cari tahu. Dia gagal karena apa ya? Jangan bisnis kita bangkrut, utang banyak. Aduh aku mau belajar. Kerugiannya banyak. Kerugiannya banyak. Jadi kecerdasan itu adalah kita belajar dari semua tokoh dalam kitab suci, bagaimana mereka jungkir balik, supaya kita tidak ada di jalan itu. Nah itu namanya hikmat dari Tuhan. Nah kenapa tokoh-tokoh dalam kitab suci dicatat kehancuran hidup mereka? Supaya kita belajar. Jangan dibalik ya. Daud saja lihat orang mandi, masa saya tidak boleh? Nah ini masalah. Itu masalah, itu penyakit. Orang kalau suka lihat orang mandi, itu penyakit. Itu penyakit. Jadi mereka itu dicatat dalam kitab suci supaya kita belajar dari kesalahan mereka. Oh ternyata harganya terlalu mahal. Perjanjian Tuhan yang kedua dalam blessing itu adalah kuasai, kelola bumi dengan segala isinya, laut dengan segala isinya. Semua terjadi. Ya. Nah, orang-orang kaya raya itu kan hanya ambil. Hanya ambil. Makanya saya senang dengan karyawan swasta atau pegawai negeri, katakanlah seperti itu, di Amerika. Mereka itu tidak bilang begini, saya bekerja untuk mencari duit. Enggak. Saya bekerja untuk take money, take blessing. Jadi kalau dia ambil itu kan memang ambil. Ambil karena sudah disediakan. Jadi semua itu sebenarnya manusia itu tidak menciptakan apapun. Tidak, ya dia menciptakan aplikasi sih, tapi bodong. Terus orang trading, terus jungkir balik. Afiliatornya yang kaya, nanti miskin juga sih. Tidak nyindir yang dua itu urusan mereka. Itu kan masih banyak yang bersembunyi ya toh. Ya, ya, semua itu kan Tuhan sediakan, yaitu perjanjian Adam. Jadi kalau Tuhan berjanji itu Tuhan tidak bisa batalkan. Apapun dia jatuh dalam dosa, perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan. Terus berlanjut, hampir sama perjanjiannya. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Baca Kejadian pasal 9 itu. Itu panjang sekali. 1, 2, 3, luar biasa. Di antaranya keturunannya juga. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Jadi perjanjian Tuhan dengan Adam itu berdampak seluruh bangsa di dunia. Perjanjian Tuhan dengan Nuh juga berdampak bagi seluruh bangsa di dunia. Sebab dari anaknya Nuh namanya Sem, lahir Abraham. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham.
perjanjian itu berlaku untuk 3 orang itu, Ishak dan Yakub. Jadi perjanjian Tuhan dengan Adam, perjanjian Tuhan dengan Nuh, perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, perjanjian Tuhan dengan Israel, dan yang terakhir perjanjian Tuhan dengan Daud. Selalu berdampak luas dan selama-lamanya. Kan Tuhan bilang tongkat kerajaan tidak pernah beranjak daripadamu. Jadi itu dampaknya selama-lamanya. Jadi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin. Maka mari kita melihat 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Blessing kan? Keluarganya diberkati kan? Ya. Supaya tetap ada di hadapanmu. Ini solusinya. Ya. Saya kalau ikut seminar keluarga ya, agak tidak nyaman sih. Istri diajarin, tungguin kalau suami jamnya pulang. Bukain pintu. Lap keringatnya. Bukain sepatunya. Pijitin. Ini istri apa, tukang pijit ya. Puji dia. Masa sih laki-laki secengeng itu? Masa sih? Oh, perempuan istri butuh belayan. Mesti rambutnya dibelai biar hatinya berbunga. Masa sih perempuan serendah itu dibelai saja sudah ada taman di hatinya? Kok aneh? Loh. Saya pikir itu sih bagus-bagus aja sih. Katanya laki-laki itu gengsinya setinggi langit. Istri harus memujinya setiap hari. Papa, tapeng. Padahal belorot semua. Itu kemunafikan itu enggak? Itu manipulasi. Itu drama Korea itu. Stop! Serius? Iya. Apalagi di sinetron itu kan begitu suami dipuji duit cetio 1 juta. Lah masa pernikahan model begitu? Kan tidak begitu. Wong firman bilang suami istri itu ahli waris kok. Masa cetio? Yang benar aja. Cetio itu yang nemanin dugem itu loh. 4 jam itu, jam 8 sampai jam 12. Begitu bubar dicium pipi kanan kiri terus bibir sedikit cetio. Jumpa lagi ya malam minggu ya mas. Begitu kan? Masa istri begitu? Dia ahli waris kok. Jadi sebenarnya bagaimana mereka stay in the presence of the Lord. Itu kekuatannya. Maka Daud bilang, tidak ada cara lain. Harus tetap di hadapan Tuhan. Selesai semua masalah. Masa di hadirat Tuhan masih ribut, kan aneh. Itu nggak mungkin kan. Supaya keluargaku tetap di hadapanmu Tuhan. Itu powerful, itu luar biasa. Kalau apalagi seminar perempuan, ibu mesti dandan yang cantik. Aduh, ibu dandan cantik nyambut suami, tapi nanti tidur juga aslinya kelihatan. Bangun pagi mulut bau juga. Ya, kan diajarin istri begitu kan. Suami pulang mesti istri udah dandan, jangan pakai daster. Loh, masa sih suami istri cerai karena daster? Kok gampang sekali
Padahal pernikahan itu adalah gambaran, simbol Yesus menikah dengan gerejanya. Masa daster jadi masalah? Ini kan aneh kan? In the presence of the Lord. Suami di hadirat Tuhan, istri di hadirat Tuhan, anak-anak di hadirat Tuhan. Solve the all problem. Setan mau masuk dia, salah rumah. Dia ke sebelah. Ya, itu setan, apalagi kuntilanak. Nggak bisa. Genderuwo nggak bisa. Iya, tidak bisa. Lalu dia bilang apa lagi nih? Nah, bukan hanya itu, dia bilang apa lagi? Nah, ini yang luar biasa. Ini covenant-nya. Untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi blessing itu to be continue. Ingat itu. Blessing itu to be continue selamanya. Nah, tadi saya sambung. Hidup itu kan 3 peristiwa besar. Lahir, itu peristiwa besar. Yang kedua, menikah, itu peristiwa besar. Jadi kawin itu peristiwa sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah anak manusia. Jangan main-main, saudara. Itu peristiwa besar sekali. Karena itu Tuhan yang merencanakan itu lembaganya Tuhan. Bukan lembaga gereja atau negara, itu hanya formalitasnya saja. Tapi pernikahan itu lembaganya Tuhan. Yaitu peristiwa besar sekali. Peristiwa besar sekali. Tidak ada hubungan apapun di dunia ini yang seperti suami istri, tidak ada. Karena satu terus jadi satu. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya menjadi satu istrinya. 1 tambah 1 outputnya 1 juga. Tidak ada. Matematika cungkir balik tidak bisa. Hubungan apapun di dunia ini tidak bisa. Itu hak paten khusus dalam keluarga. Jadi itu peristiwa besar sekali pernikahan itu. Bukan hanya mengubah statusnya. Oh, sekarang suami istri, tidak jomblo lagi. Bukan itu. Ini peristiwa sangat besar sekali dalam hidup manusia. Jadi kalau kita mengerti ini rancangan Tuhan, kan Tuhan bangun 3 rumah kan. Ingat Mazmur 127 ayat 1 ya. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Rumah itu bukan gedung, no. Rumah itu adalah satu, rumah Bapa di sorga. Yohanes 14. Itu disebut rumah loh. Rumah Bapa di sorga. Itu kekal selama-lamanya. Hanya di Indonesia, kalau laki-laki perempuan sudah menikah disebut sudah berumah tangga. Di negara lain tidak ada. Hanya di Indonesia rumah dan tangga. Itu orang udah kawin. Itu keren loh. Rumah tangga. Betul, rumah itu. Jadi pernikahan itu rumah. Dan Tuhan yang bangun itu rumah. Bukan rumah tinggal ya, bukan rumah tinggal suami dan istri itu, bukan itu. Bukan. Pernikahannya itu adalah rumah. Lalu pimpinan tertinggi dalam rumah itu adalah Bapa. Di bawahnya Yesus. Di bawahnya suami. Di bawahnya istri. Itu firman. Bukan khotbah tafsir. Kepala dari
istri adalah suami, kepala dari suami adalah Kristus, kepala dari Kristus adalah Bapa. Itu rumahnya. Dan kalau rumah seperti ini, itu lembaga yang kekal selama-lamanya. Tapi saya kurang setuju dengan teman saya yang khotbah, Bapak Ibu yang pernikahannya tidak harmonis di dunia, karena memang dunia ada dosa, iblis dan kejahatan. Nanti harmonisnya di sorga. Lah kalau di sorga kita satu kamar kan. Di sorga masih kawin katanya. Karena beliau tafsirnya begini. Kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, maka ketika mereka masuk sorga, mereka tetap suami istri yang penuh kemuliaan. Tetap suami istri di sorga. Itu tafsirnya. Jadi kita yang sudah dipulihkan dalam Kristus, kita kembali ke Taman Eden. Jadi di sorga pun ada kamar. Nah, untung tidak dikasih tambahan, nanti ada bidadari. 70 bidadari. Mana ada begitu. Ya, di sorga kata Yesus tidak ada kawin dan mengawinkan. Lah bapak-bapak kalau di sorga boleh kawin ya, dia bilang, Tuhan sama istri bosan udah 50 tahun, ganti malaikat kenapa sih? Kan banyak malaikat di surga. Ya, itu heboh, viral ya, teologi ya begitu ya. Di surga bisa kumpul suami istri kawin lagi ya. Ya mungkin maksudnya rohani ya, entahlah nanti ada penjelasannya. Tetapi yang nilainya kekal itu ada. Karena tadi saya mengatakan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, pernikahan itu mengandung sebuah rahasia besar. Karena itu berhubungan dengan pernikahan gereja dan Kristus. Gereja sebagai mempelai perempuan, Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dan ingat bahwa pernikahan itu ternyata Tuhan berkata diberkati untuk selama-lamanya. Karena sorga itu kekal, keluarga itu kekal dalam pengertian rumah, karena Tuhan yang bangun. Dan yang ketiga, jemaat itu juga kekal. Gereja itu rumah ya, rumah. Dan Yesus juga jadi kepala di rumah itu yang namanya gereja, rumah. Maka rumah Tuhan itu berhubungan dengan gereja, jemaat orang percaya. Jadi Tuhan bangun rumah, rumah Bapa di surga. Tuhan bangun keluarga, rumah tangga. Tuhan bangun jemaat adalah rumah Tuhan sendiri. Itu luar biasa. Jadi kita bersyukur karena anugerah kita semua ada di dalam Kristus. Dan kita berhak atas semua janji Bapa. Mazmur 128 ayat yang kedua. Nah, ini ayat yang sering dibaca. Ayat yang sering disinggung. Ayat yang menjadi dasar semua keluarga di Israel. Jangan lihat dari bagian pertamanya saja. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, apa? Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu kan Mazmur 128 konteksnya kan keluarga. Suami, istri, anak, dan cucu. Ada dua kekuatan yang luar biasa di dalam apa yang disebut blessing itu. Jadi apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, itu kan blessing. Jadi ini kita bicara tentang God bless
Tuhan berkati mereka. Nah, di dalam satu ayat itu ada dua kekuatan yang membuat keluarga tidak akan pernah goyah. Apa itu? Sederhana. Tetapi ini pilar yang paling kuat. Jadi kalau sampai suami atau istri cari kebahagiaan sendiri-sendiri, ya anggaplah mereka lagi mencari, belum menemukan. Sebenarnya di dalam mereka, bukan di luar. Apalagi kalau suami istri sepakat, ayo kita cari kebahagiaan, ini paling konyol. Lah yang berdua itu simbolnya bahagia. Apabila Tuhan memberkati engkau, berbahagialah engkau. Jadi kalau suami istri masih cari bahagia atau cari sendiri-sendiri, masalah itu. Artinya mereka tidak menyadari bahwa berdua itu adalah bahagia. Bukan berdua mencari kebahagiaan, bukan. Jadi kalau ada keluarga masih mencari kebahagiaan, ayo menciptakan kebahagiaan, gagal bakal. Dia beli rumah bagus, tidak bahagia. Dia beli mobil bagus, tidak bahagia. Mobilnya tabrakan, ribut berdua. Karena memang itu sumbernya. Wah, banyak orang kolaps sekarang. Karena pandemi kan. Kemudian trading-trading yang ilegal ini. Bayangkan. Mereka menawarkan keuntungan sampai di atas 70%. Teman saya sekarang lagi ada masalah. Dia uang tidak banyak. Dia jual rumahnya, dia taruh 800 juta. Hari ini masih dapat tiap bulan 25 juta. Hari ini masih. Saya bilang begini, Pak, yuk tes aja aplikasi itu. Tarik yang 800, bisa atau tidak? Saya suruh tarik, tarik dulu yang 800 ini. Tes dia, dikembalikan tidak? Dia bilang, berapa bulan ini lancar kok Pak Pendeta. Tiap bulan 25 juta. Sekarang tes, ambil 800. Bisa keluar atau tidak? Kalau keluar, Anda selamat. Kalau tidak keluar, ikut doa puasa. Belajar untuk ikhlas sekarang, ya no? Itu orang jadi karena pandemi, lalu dengan pameran-pameran orang kaya mendadak begitu, orang berbondong-bondong, jual rumah, jual semua. Karena dia mau cepat berlipat ganda hartanya. Wow, mengerikan sekali. Orang mencari jaminan, kenyamanan untuk hidupnya. Kan tujuannya hanya itu. Pengakuan. Jadi sebenarnya yang namanya blessing itu adalah suami istri bersama dan bahagia. Karena blessing itu kan Tuhan yang jamin. Apabila engkau menikmati semua jeripayah tanganmu, maka engkau bahagia. Nah, menikmati jeripayah tanganmu itu kan perjanjian Tuhan, itu kan blessing Tuhan. Kan di dalam Kristus kan Yohanes 15 ayat 5 kan kita berbuah, kita diberkati. Dan berkat itu adalah happiness. Sekali lagi, jadi pernikahan itu, suami istri itu adalah bahagia. Bukan mencari bahagia. Dan yang kedua dari ayat itu. Jadi bukan hanya happiness. Tetapi apa kabar Mas Toto Dirgantoro?
Apa kabar Mbak Dewi? Kami baik-baik saja. Itu keren. Goodness. Biarlah ini menjadi ikon, label dalam hidup kita. Apa kabar Hans Jefferson? Baik-baik saja. Karena Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Saya berdoa supaya semua jemaat JKI Gideon Karismatik, apa kabar? Baik-baik saja. Haleluya. Ya. Semua keluarga baik-baik saja. Semua anak-anak Tuhan baik-baik saja. Kalau ada orang bilang, pastor doain, aku tidak sedang baik-baik saja, itu masa lalu saudara. Apalagi dengan suara terpatah-patah. Pastor, aduh pastor, aku mau cerita tapi suaraku tidak bisa keluar pastor. Aku nangis tapi nggak ada air mata, udah kering soalnya. Nah, tidak sedang baik-baik saja. Kita harus percaya bahwa bukan kita mencari kebahagiaan, bukan kita mencari goodness, tetapi karena kita diberkati, maka kebahagiaan, happiness, and the goodness itu adalah satu paket dengan keluarga yang diberkati. Amin. Bapa di surga yang merancang dan yang membangun, memelihara dan memberkati setiap keluarga. Karena setiap anggota jemaat dari gereja manapun di seluruh bumi ini adalah dia bagian dari keluarga yang diberkati. Terima kasih Tuhan bahwa perjanjian Tuhan kepada keluarga kekal selama-lamanya. Biar setiap hari kami berkata seperti pengalaman King David, keluargaku tetap di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab apa dan siapa yang diberkati, diberkati juga untuk selama-lamanya. Kami ada di garis berkat yang tidak pernah berhenti selama-lamanya, seumur hidup kami. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Buat semua anak, buat semua orang tua, buat semua oma dan opa, kami semua ada di dalam perjanjian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap dalam hadirat-Nya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Keluarga ya, keluarga Kristus. Saya berdoa buat setiap kita. Keluarga Kristus semua ada di dalam kasih Bapa. Untuk itu mengucap syukurlah. Kalau keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, yang tetap terus rindu ada dalam hadirat-Nya. Terima kasih. Oh, ku bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, berkat-Mu berlimpah bagi setiap keluarga, umat yang percaya di dalam kasih Bapa. Ku bersyukur buat setiap keluarga ada dalam kasih-Mu, karena Engkau berencana bagiku. Haleluya,
dalam Tuhan. Haleluya. Semua kita adalah keluarga-keluarga Kristus yang penuh dengan berkat dan kasih Tuhan. Tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Cari hadiratnya dalam setiap keluarga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat syukurmu. Keluarga Kristus yang diberkati, angkat syukurmu. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk kasih setianya. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur untuk penyertaannya. Bersyukur padanya, bersyukur padanya, pada Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama katakan, bersyukur Yesus ada di hidupku. Amin. Bersyukur atas kasih setianya. Oh, bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus ada di hidupku. Bersyukur atas penyertaannya. Mari bersyukur buat setiap keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Oh, bersyukur padanya, pada Yesus Tuhan dan Raja. Mari angkat syukur dan doamu. Angkatlah syukurmu, amin. Angkatlah doamu bagi Yesus, segala pujian. Angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, angkatlah doamu. Yesus Tuhan alam semesta. Mari keluarga-keluarga Kristus, angkatlah doa dan syukurmu di hadapan Tuhan. Amin. Bersyukur Yesus ada di hidupku. Amin. Bersyukur atas kasih setianya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas, terima kasih untuk penyertaannya yang sempurna buat setiap keluarga Kristus yang diberkati. Bersyukurlah, bersyukur pada Yesus Tuhan. Mari semua katakan, angkatlah syukurmu, angkatlah syukurmu. Kami bersyukur Bapa, angkatlah doamu, haleluya, bagi Yesus. Segala pujian, angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan alam semesta. Mari keluarga-keluarga Kristus yang diberkati Tuhan katakan, angkatlah syukurmu. Kami mengangkat syukur di hadapan-Mu Bapa. Kami mengangkat doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, angkatlah syukurmu, angkatlah doamu, Yesus Tuhan alam semesta. Mari jemaat Tuhan katakan, angkatlah syukurmu. Kami angkat syukur kami Tuhan. Kami angkat doa kami untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap keluarga-keluarga Kristus yang penuh dengan anugerah.
kebahagiaan. Tetap katakan, angkatlah syukurmu, angkatlah doa. Mari angkat doamu buat setiap keluarga-keluargamu, setiap keluarga yang diberkati. Doakan keluargamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Saya beri kesempatan buat setiap kita. Doakan keluargamu saat ini. Doakan keluargamu. Kami angkat pujian, kami angkat doa kami angkat syukur kami. Berlimpah kasih setiamu, berlimpah kasih Engkau. Engkau sungguh baik Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat segala rancangan-Mu buat hidup kami. Haleluya. Ini doa kami Bapa. Engkau agung Tuhan, Engkau yang ku tinggikan, yang ku agungkan Oh Yesus, angkatlah syukurmu, angkatlah suaramu, katakan pada Tuhan, aku diberkati, keluargaku penuh kasih. Angkatlah syukurmu Tuhan, angkatlah suaramu. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia, aku tetap setia Tuhan. Aku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Aku percaya, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari respon di hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa. Haleluya. Walau banyak badai menghadang, kami tetap cinta, kami tetap setia. Haleluya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Amin. Lord, give me the Lord. Yeah. Oh Jesus. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Haleluya. Yesus, kami percaya, aku percaya hadirat-Mu bagiku, ku percaya. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang
setia, yang selalu bersyukur. Ajar kami tahu bersyukur Tuhan. Ajar setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan bersyukur. Yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang, Kau Bapakku yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Bapa. Setiap keluarga-keluarga Kristus Tuhan, kami ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Bahkan sukacita sorgawi mengalir buat setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mengangkat hati dan doa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, penyertaan, kasih sayang Tuhan berlimpah lampah-lampah atas dalam bahkan setiap keluarga-keluarga Kristus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah senantiasa setiap keluarga-keluarga yang tetap terus mengandalkan Tuhan, yang tetap terus ada dalam hadirat Tuhan, yang tetap terus memiliki hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga Kristus yang ada, umat-umat Tuhan yang ada. Mari berkata di dalam bakandarata hadapan yang Engkau memiliki di hadapan-Mu yang mulia. Berkatakan di hadapan Tuhan yang mulia, terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih. Katakan terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat semua anak istri, suami, menantu, cucu. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya umat-umat Tuhan mengangkat hati di hadapan-Mu dan doa serta syukur di hadapan-Mu buat setiap kehidupan kami, buat anugerah-anugerah yang berlimpah-limpah bagi kami. Kami katakan berlimpah-limpah karena memang Engkau melimpahkan kasih-Mu, anugerah-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga Kristus yang Tuhan sudah bentuk, biarlah kami menjadi keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Dan kami yakin Tuhan, Engkau ada dalam setiap rumah-rumah umat-Mu, ada dalam setiap keluarga-keluarga umat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk semua yang baik Tuhan, Engkau sudah limpahkan, anugerahkan bagi kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari saatnya kita berdoa bagi hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan pada saat ini. Mari semua boleh berdoa. Angkat doamu, boleh arahkan tanganmu kepada hamba Tuhan. Berlimpah kasih Tuhan atas hamba-Mu, penggurapan yang baru ada dalam hidupnya. Percayakan setiap anugerah ilahi, berkata atas nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir atas hamba-Mu.
bercurah berkat atas hamba-Mu. Engkau memakai seturut kehendak-Mu. Pakailah hidupnya setiap perkara di dalam Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu nyata. Bangkitkanlah setiap iman ini, teguh dan kuatkan setiap jiwa dan imanmu. Katakan Tuhan, aku kuat di dalam-Mu, karena Yesus, karena Yesus, karena Yesus ada di dalamku. Haleluya, haleluya, amin. Karena Yesus, oh, karena Yesus, karena Yesus ada di dalamku. Yes, amin. Haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan turun dari sorga, menguatkan setiap kami, membangkitkan iman yang lemah, memberikan kekuatan Tuhan, dampak yang besar bagi keluarga-keluarga umat-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh menjadi saluran berkat di rumah-Mu, di tempat ini, di dalam CKI Gideon Karismatik. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Hamba kembalikan segala pujian, segala syukur dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau memberkati juga setiap Tuhan Yesus umat-umat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Berkat Tuhan turun atas hidup mereka semua. Lakukanlah, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah rumah-rumah, keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, saatnya kami mau berdoa memberkati Indonesia. Kami katakan dengan iman. Terima kasih untuk Indonesia yang sudah dipulihkan Tuhan. Berkatakan itu, Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Deklarasikan ada pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan yang kami mohon Tuhan, padamu bagi Indonesia, tanah air yang kita cintai. Bapak Ibu, suarakan ini menjadi doa kita. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah tanah air kami, diberkatilah para pemimpin bangsa kami. Haleluya, haleluya, amin. Pemulihan pasti terjadi. Kami percaya pemulihan sudah Tuhan kerjakan dan sudah terjadi. Haleluya, amin. Kami umat-Mu padamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu. Mari doakan Indonesia, berkatakan dengan iman, Indonesia Tuhan sudah pulihkan. Janji-Mu untuk pasti digenapi.
Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, janji-Mu Tuhan kami. Pemulihan pasti terjadi. Mari deklarasikan, Indonesia berkemenangan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia sudah sehat. Katakan, Indonesia sehat. Haleluya, amin. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Bapak. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Indonesia dipulihkan. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Pertobatan pasti terjadi. Pasti terjadi. Sama-sama katakan, Indonesia dipulihkan. Benar Bapa, janji-Mu pasti digenapi. Benar Tuhan, Indonesia Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Kau akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Pertobatan akan terjadi dalam bangsa kami Tuhan. Sakit penyakit Engkau sirnakan dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau COVID-19 telah boleh melandai di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau program vaksinasi boleh berjalan dengan baik di bangsa kami Tuhan. Semua Tuhan, apa yang menjadi program pemerintah untuk kesehatan ini Tuhan boleh berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu selalu ada untuk bangsa kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, PPKM telah mulai turun Tuhan. Dan semua kepergian kita tidak perlu lagi antigen maupun PCR Tuhan. Ini semua karena Engkau akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami terus memohon kepadamu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, Engkau juga akan pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Yang kemarin terkena dampak COVID, kehilangan pekerjaan Tuhan, Engkau akan berikan mereka pekerjaan kembali Tuhan. Yang bisnisnya jatuh Tuhan, Kau akan kembali bisnis-bisnis mereka Tuhan, usaha-usaha mereka Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Kami juga serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga kesatuan NKRI Tuhan. Apapun yang akan mengacaukan bangsa ini Tuhan, Engkau akan sirnakan dari bumi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian sampai yang terendah Tuhan. Berkati mereka Bapa, beri kekuatan Tuhan, kemampuan untuk mengentaskan bangsa kami Tuhan. Berikan roh hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa kami hanya di dalam tangan keselamatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Bapa, inilah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua. Haleluya. Amin.